Halo, selamat datang di Twin Academy. Kelas hari ini kita akan membahas mengenai 4 laporan keuangan yang perlu kamu tahu sebagai akuntan. Yang pertama, balance sheet atau financial position. Kamu bisa bayangkan balance sheet adalah potret, seperti foto kondisi keuangan perusahaan di satu tanggal tertentu. Biasanya perusahaan menyajikan per 31 Desember dan menyajikan komparasinya. Balance sheet seperti asal katanya menyajikan aset sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas. Jadi, ketika kita jumlahkan aset dikurang liabilitas dikurang ekuitas, maka harus balance sama dengan nol. Balance sheet ini adalah angka yang terus-menerus dibawa dari sejak perusahaan itu berdiri. Sehingga angka tersebut adalah saldo akumulasi, baik itu aset, liabilitas, maupun ekuitas. Dari sisi aset, biasanya dibagi menjadi dua, current asset dan non-current asset. Current asset, seperti telah dijelaskan sebelumnya, adalah aset-aset yang bisa dicairkan dalam waktu kurang dari 1 tahun. Sedangkan non-current asset adalah aset-aset yang jangka waktunya lebih panjang dari 1 tahun. Seperti aset tetap, contohnya tanah, bangunan, atau aset-aset investasi seperti saham. Sementara liabilitas juga dibagi menjadi dua, current liabilities dan non-current liabilities. Current liabilities mencerminkan utang yang harus dibayar dalam 1 tahun, sedangkan non-current liabilities adalah utang yang jangka waktunya lebih panjang dari 1 tahun. Dan ekuitas. Ekuitas ini adalah kekayaan bersih dari aset perusahaan. Cara membaca balance sheet adalah aset itu dapat didanai dari baik liabilitas maupun ekuitas. Liabilitas adalah utang yang kita dapatkan dari pihak eksternal seperti bank. Sementara ekuitas adalah setoran modal yang berasal dari pemilik perusahaan atau shareholders. Laporan kedua yaitu income statement. Income statement memberikan informasi mengenai kegiatan usaha perusahaan selama periode waktu tertentu. Misalnya 6 bulan, per kuarter, atau per tahun. Biasanya income statement ini dibagi menjadi pendapatan, biaya, kemudian hasilnya menjadi laba bersih. Di dalam income statement juga terdapat biaya-biaya keuangan seperti bunga, termasuk juga biaya pajak. Laporan ketiga yaitu cash flow statement, memberikan informasi mengenai arus kas masuk dan arus kas keluar perusahaan selama periode waktu tertentu, sama seperti income statement. Cash flow statement terdiri atas 3, arus kas dari kegiatan operasi, arus kas dari kegiatan investasi, dan arus kas dari kegiatan pembiayaan. Cash flow statement juga memperlihatkan status awal dan akhir dari posisi kas. Dan saldo kas yang ada di cash flow statement harus sama dengan saldo kas yang berada di balance sheet. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah catatan atas laporan keuangan. Memberikan informasi mengenai dasar-dasar penyajian angka yang terdapat di 3 laporan sebelumnya. Catatan atas laporan keuangan ini menjadi sangat penting karena merinci, memberikan detail informasi yang mendukung penyajian dari 3 laporan sebelumnya. Selain itu, catatan atas laporan keuangan juga memberikan informasi mengenai standar-standar akuntansi yang diaplikasikan, serta merinci isi detail akun-akun yang disajikan di 3 laporan sebelumnya. Selamat belajar dan semoga sukses selalu. Salam dari kami, Twin Academy.